Belajar dari kasus di atas ini, pasti teman-teman di sini mungkin ada yang masih sampai sekarang terjebak di dalam hutang pinjol. Nah, ini saran saya kepada kalian semua yang masih terjebak di dalam hutang pinjol. Karena saya juga sempat pernah mengalaminya ketika bisnis saya bangkrut di tahun 2020, nggak punya apa-apa, benar-benar minus sama sekali. Akhirnya mau nggak mau, saya terjebak di dalam hutang pinjol pada saat itu ya. Nah, pada saat itu, apa yang saya lakukan ketika akhirnya saya nggak bisa bayar? Karena apa? Karena yang namanya hutang itu ketika kita mencoba mengambil jalan keluar dengan membayar hutang itu dengan hutang lagi, akhirnya saya coba bayar pakai hutang pinjol berikutnya, dan sebagainya. Nah, malah jadi semakin bengkak biayanya. Nah, bagaimana pengalaman saya akhirnya bisa terlepas dari hutang pinjol itu? Yaitu saya berhenti untuk membayarnya. Nah, kalau berhenti membayarnya, biasanya orang itu stres, orang itu depresi karena dia ditekan-tekan debt collector. Ya, karena memang itulah cara kerjanya debt collector, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman stres, kalau teman-teman bingung dan menanggapi debt collector tersebut dan kalian bawa perasaan, itu kalian akan bisa menjadi stres, depresi, dan bahkan bisa bunuh diri. Apalagi kalian tidak ada teman curhat, dan bahkan di saat kondisi terendah kalian, itu pasti teman-teman kalian menjauhi kalian. Tapi kalau kalian sukses, itu pasti, ya kalian ngomong apa aja, pasti dia dengar. Nah, di saat kondisi-kondisi seperti inilah yang harus kalian siasati ketika kalian ditagih oleh debt collector. Yang saya lakukan adalah saya diemin, saya cuekin, saya bodo amat. Dia mau datang ke rumah, itu saya diemin aja. Dia mau ngechat, biasanya sih ancamannya kalau pinjol-pinjol itu alasannya cuma ngechat doang sih. Itu jarang banget datang ke rumah. Jadi kalau dia chat, kalau dia telepon, itu diemin aja. Jangan digubris atau diladenin. Karena seorang debt collector itu memang dia untuk menekan-nekan nasabahnya biar bayar. Dan yang jadi masalahnya sebenarnya bukannya bayar, malah si nasabahnya tertekan karena dia memang nggak punya duit sama sekali. Nah, kalau sudah tertekan, dia akan makin bingung nyari jalan keluarnya gimana. Nah, maka dari itu saran saya adalah biar pinjaman kalian cepat lunas, itu kalian harus yang namanya diemin aja. Jadi nggak usah dipeduliin. Dia mau ngechat, kalian langsung end-chat aja. Dia mau telepon, kalian langsung blokir atau reject aja nomornya. Jadi itu alasan yang pertama ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu untuk menyegarkan pikiran kalian. Tapi dalam arti kalian harus ada niat untuk membayar ya, karena hutang itu nanti dihisap di akhirat. Jadi itu wajib dibayar sampai lunas. Walaupun kalian bayar denda atau ribanya, nanti kalian bisa negosiasi ketika kalian sudah punya duit ya. Nah, intinya harus sampai benar-benar lunas. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Jadi kita menenangkan diri dengan cara nggak usah mikirin hutangnya. Jadi kita diemin aja, dia mau ngechat, dia mau telepon dan sebagainya, mau neror-neror dan sebagainya, udah nggak usah peduliin. Jadi di blok, dia ngechat, dihapus aja chatnya, terus dia mau nelpon, di reject aja. Nah, nanti setelah itu kita langsung pikirkan solusinya itu dengan matang dan dengan tenang. Karena ketika kita sudah tenang, kita akan bisa lebih jernih berpikir untuk bagaimana cara melunasinya. Dan nanti kalian juga harus melakukan yang namanya taubat, sholat taubat, terus rajin-rajin lah. Pokoknya kalian harus rajin-rajin ibadah. Nanti kalian akan dibukakan jalan pintu rezekinya. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini masih terjebak di dalam hutang pinjol, itu adalah solusi terbaik yang nanti pasti Allah akan bukakan jalan pintunya ketika kalian tenang dan berikhtiar dan pasti akan berusaha untuk melakukan pembayarannya. Nah, nanti ketika kalian sudah punya duitnya, kalian baru tuh hubungin pinjolnya. Karena pada saat itu ya, pada saat saya udah tenang terus akhirnya saya punya duitnya, malah pinjolnya nggak hubungin saya lagi. Dan malah saya yang benar-benar nge-email terus ngechat itu ngubungin mereka bagaimana cara saya ingin untuk segera melunasi hutang ini. Karena ketika saya sudah punya uang, saya pasti akan langsung melunasinya. Jadi itu, jadi teman-teman, kuncinya adalah nggak perlu lagi ditanggepin chat-chatan dari debt collector, terus di reject aja pokoknya. Nanti setelah itu baru kalian hubungi setelah kalian punya duitnya. Dan pasti punya duitnya teman-teman, itu pasti. Karena itu udah janji Allah, siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayarnya, Allah pasti akan segera membantunya dan melunasinya. Oke? Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua, tetap semangat.